Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Saya sedang bersilaturahim ke Pondok Modern Al-Amanah Al-Gontori di Perigi Baru, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pimpinan Pondok Modern Al-Amanah Al-Gontori, Kiai Al-Hajj Aditya Warman, tentang perkembangan pondok, sejarahnya, dan apa yang diharapkan dari para santri lulusan Pondok Modern Al-Amanah Al-Gontori. Assalamualaikum Kiai Adit. Kaifal hal? Allah khair. Alhamdulillah khair ya. Sehat terus mudah-mudahan ya. Assalamualaikum. Ahlan. Alhamdulillah, senang sekali saya melihat perkembangan yang luar biasa ini. Iya. Ini 2 kali saya kesini, dulu masih 400. 4 tahun yang lalu ya. Iya. Sekarang berapa jumlah santri? 2.600. 2.600. Ya, 300 sekian putra, 1.200 sekian putri. Mulainya tahun berapa ini Pondok Sat? Sejarahnya bagaimana ya pendirian pondok? Sejarah tahun 92. Oh, 92 mulai? Ya. Persis saya selesai KMI Gontor. Selesai kami Gontor. Kemudian almarhum ayah saya izin dengan kiai-kiai, di situ ada Pak Hasan, ada Pak Sukri. Ke Gontor? Ya. Jadi ketika selesai yudisium itu, yudisium Ramadan, ayah saya ngajak menghadap. Jadi memang antara ayah dan bapak dengan Pak Sukri ini sudah terjalin komunikasi sejak lama. Oke. Jadi ketika kelas 3 saya merasakan pernah diangkat jadi staf Bapenta ya. Bapenta. Nah, karena sering terima tamu kan, terus sering ketemu Bu Sukri untuk masalah toamnya. Jadi ada komunikasi sehingga namanya orang Betawi kan, kalau mondok pengen sowan ke kiai. Oh, pengen sowan ke kiai ya. Biasa kalau Betawi. Kalau nyerahin anaknya belum sowan ke kiai, kayaknya belum afdol gitu. Walaupun saya masuk Gontor langsung kelas 2. Ya. Setelah itu kelas 3 saya mau sowan ke kiai. Nah, saya bilang ke ibu ke belakang, ibu, bapak saya mau masuk Sukri. Oh ya bisa. Ini. Oh, jadi sebelumnya belum kenal itu? Oh belum kenal ya? Ya. Tapi perencanaan pondok ini sudah lama sekali, Ustaz. Tanah ini bapak itu mulai beli tahun 86 sudah mulai beli. 86 sudah mulai beli. Dikit dia beli. Beli. Jadi memang sudah punya cita-cita lama untuk membuka pondok modern. Ya. Beliau ingin sekali berkiprah di pendidikan. Kita melihat anak-anak Betawi yang notabene yang dulu nyingkup agamanya kuat ya. Kalau bahasa di film dulu kan anak Betawi silat mengaji kan. Iya. Itu. Nah, jadi terinspirasi oleh itulah beliau ingin mendirikan sebuah pesantren, tapi belum ketemu formulanya apa yang seperti apa ya modelnya nih gitu. Beliau bisnis sapi ya, sapi jadi, perah atau sapi potong ya, selain orang selain menjadi bisa dibilang juragan tanah lah gitu ya, karena hak dari sel sapi dia beli tanah nanti dia jual gitu, bangun rumah jual gitu, seperti itu. Jadi kalau sapi kan ke daerah itu, sampai ke Jetis beli sapi itu. Sampai ke Jetis. Melihat Bromo ini seperti apa pesantren ini,
tebu ireng, lihat ini kok belum seret. Nah begitu ngeliat gontor, karena kebetulan keluarga saya ada juga dari keluarga ibu itu yang sudah digontor. Di keluarga ibu banyak yang digontor, makanya dia ke gontor lihat, wah ini nih yang pas nih gitu. Dengan pola pikir beliau ini yang pas pesantren. Maka kemudian saya sekalian gontor, adik saya sekalian gontor, semua digontorkan gitu. Ponakannya juga dimasukkan gontor gitu. Dan sudah mempersiapkan. Kader ya. Ya. 92 saya selesai, setelah yudisium beliau menghadap, yuk kita sowan. Bapak namanya Haji Naji. Pak Haji Haji Naji. Najih ya. Pak Haji Naji bin Haji Muhammad Ido. Bin Haji Muhammad Ido. Muhammad Ido. Oke. Kemudian sowan ada Pak Kiai, masih lengkap tuh sudah yudisium kan, ada Pak Soiman, ada Pak Badri, Pak Mahmud, Pas Pak generasi Bakir, ya. setelah Bazar ya. Ya, Pak Bakir masih lengkap itu. Masih duduk di depan Ruang pimpinan. Rumah kantor pimpinan. Bazar ya. Bazar ya. Assalamualaikum sowan. Saya pikir seperti omongan semula, cuma sekedar sowan pamitan. Kita terima kasih lah gitu. Iya. Tiba-tiba beliau ngomong, Pak Kiai, saya minta restu. Saya mau mulai pesantren yang dulu pernah saya bicarakan dengan Pak Sukri. Oh ya, bagus. Pak Sukri, ya kami doakan, kami dukung. Gitu. Pas itu dia ngomong, nggak ngomong-ngomong. Dua skenario nih. Sudah, karena kondisinya sekarang lahannya kan seperti teman lihat kan dikelilingi oleh komplek. Iya, Bintaro ya. dan Besti itu di sini Bintaro di Besti. Ya. Ini daerah emasnya. Kalau untuk master plan-nya ini daerah urban yang menyambungkan antara Besti dan Bintaro. Ya sudah, izinkan. Tapi ini anak saya bawa pulang. Loh, kenapa dibawa pulang? Kata Mas Udah biar di sini aja. Kita didik, kita persiapkan. Lalu, wah nggak bisa. Nanti guru-guru kita kirim dari sini. Ya termasuk seperti itu. Kemudian bapak saya mendebat, saya ini Betawi asli Pak Kiai, yang nggak pendidikan, cuma mondok-mondok ngobong-ngobong aja. Bahasa saya bahasa Betawi yang ceplas-plos. Ya. Khawatir nanti nggak nyambung. Saya ngomong apa, guru dari kantor tersinggung, guru dari kantor mau ngomong apa saya ada miss begitulah. Jadi saya perlu orang penengah, penyambung lidah lah bahasa ini. Nah, saya bawa pulang saya. Ya sudah, kalau Pak Haji maksa terserah, bawa pulang aja. Gitu. Masa kira gitu? Mas. Jadi bawa pulang, suruh bawa pulang. Jadi pas setelah 92 itu berarti? Ya, pas setelah yudisium itu. Setelah yudisium ya? Jadi sudah, wah saya juga senang juga, alhamdulillah. Nggak jadi di kantor. Terus Bapak bilang, terus gimana masalah guru-guru tadi yang dijanjikan? Kan anak dua pulang, biar dia sendiri cari. Kawan-kawannya. Oh ya, jadi Pak Sukri terus mengizinkan pulang, tapi guru-guru akhirnya diminta antum cari sendiri? Iya. Oke. Terbersit kan saat itu, siapa ini sudah pada pulang kan? Selesai Sudah yudisium, pada, bubar, gitu. ya. Yang untuk saya kan berarti ini kawan-kawan yang kita sudah soulmate. Betul. Untuk membawa itu kan ini pondok ini bukan yang apa kan yang soulmate. Betul. Saya pikir kawan soulmate ya kawan kamar 4 Agustus kan. Ya. OPPM ya. Semulaman. Dulu Semulaman ya. Akhirnya berbekal buku agenda marhalah itu, saya pulang langsung kan dulu nggak ada telepon kan, di awal tuh nggak ada telepon kan. Oh iya betul, belum ada. Iya, akhirnya saya telegram ke kawan-kawan, tas lama tadi, ada respon, gue nggak sampai atau apa gitu. Akhirnya saya anjang sana. Kunjungan, saya datangi Satyunus di Banyuwangi, ke Glenmore, saya naik kereta segala macam turun di bis terus. Pak, awak ini gimana caranya Pak? Oh, nanti turun di sini. Dari situ sana naik apa? Naik Gojek. Oh, saya datangin.
siap berjuang, siap, udah. Itu juga saya ajak, Ustaz. Kak, siapa ya? Kita berjuang sendiri, siap. Kita kumpul 2 kan? Oke, satu marala itu ya? Ya, kamar kan, kamar. Akhirnya satu lagi, Iya. ke Palembang, ke Ustaz Sri Waluyo. Oke. Ya siap. Oh ya udah, akhirnya bertiga lah, kami 4 itu. Jadi Ustaz Omar Gunawan, Ketua PPM, Ustaz Yunus, Ustaz Waluyo, keamanan dulu. Udah, kita mulai. Begitu, alhamdulillah merintis tahun pertama ada 3 santri. Tahun pertama mulai 3 santri. 3 santri. Oh. Ini masih hutan, yang hutan, masih persawahan. 3 santri. Santri itu yang satu itu masih saudara dari bapak. Ya. Jauh, bisa dibilang ponakan lah ya. Mm-mm. Bukan jauh. Lalu yang satu itu anaknya teman bisnis bapak. Mm-mm. Terus yang satu kebetulan ketika kami berempat sudah mereka datang ke rumah ke Bintaro, terus diajak ke sini inilah tempatnya. Ini cuma ada rumah joglo satu, ini kayak joglo ya, ada gubuk lah gitu, udah kayak gede tapi indah gitu kayak sekarang villa-villa gitu dari bambu. Terus itu tempatnya. Iya. Alhamdulillah ada listrik, alhamdulillah ada listrik. Jalan nggak ada, waduh saya bilang. Berarti baru ada gedungnya itu Taksis dulu gedung rumah, itu yang rumah gede sama Abidaya itu dulu gudang, dulu ada peternakan ayam, itu gudang pakan ternak. Satu bangunan Ya. itu gudang untuk pakan ternak. Ya, itu tuh direnovasi, jadi Renovasi. 3 lokal. 3 lokal kelas. Gitu. Jadi kelas sama kamar berarti. Nah, kamarnya yang di tadi rumah saung tadi. Kamar rumah saung. Rumah saung, kemudian yang satu lokal untuk musola. Satu lokal ada dulu yang nungguin tanah ini, namanya Pak Marjuki. Jadi bapak yang amanatin ke dia untuk ngurus tanah seluas ini dulu dia, Pak Marjuki, masih saudara bapak juga. Satu lagi itu untuk ruang makan. Oke. Gitu. Berarti antum ini tahun 92 keluar langsung merintis pondok ini berarti ya? Alhamdulillah, bapak juga kan bisnis sapi ya. Jadi kalau bulan haji itu jual hewan kurban. Ya. Lalu ada Ustadz Sunusi Makmun, dikenalkan sama rekanan bapak, di bapak kurban, ini mau cari kambing, ini terus, Pak Haji, ini alumni Gontor loh. Oh ya, antum alumni Gontor, iya. Saya lagi merintis pondok. Itu anak muda semua, antum coba dampingin. Akhirnya beliau bersedia mendampingi kami, jadi bersama kami, Kawan Gunawan, Ustaz Sri Waluyo, Ustaz Yunus, diseniori oleh Ustaz Sunusi Makmun. Lalu tahun 70-an lah. Iya. Nah, akhirnya itulah awalnya. Santri 3, kemudian nambah. Nah, saya tadi bilang satu santri ponakan Dari bapak, saudara-saudara lah ya. anak teman bisnisnya, satu lagi itu jamaknya Ustadz Sundus 3. 3 ya. Kemudian dalam perjalanan tambah lagi sepupu saya juga masuk. Sepupu saya nambah 1, masuk lagi 4. Kemudian orang sekitar, orang pergi nambah 1, jadi 5. 5 santri. Gurunya 5. Kemudian ada ketika Syawal itu ada kelas 5 yang nggak naik kelas 6. Oke. Dan datang orang Ponorogo, datang kita, Ustaz mau ikut di sini. Ya sudah, ayo. Jadi total ustadznya itu 6. Ustadznya 6. Nah, Oke. muridnya 6 juga. Muridnya 6 juga. Itu tahun pertama ya. Oke. Itu sudah apa waktu itu yang diajarkan? KMI. KMI ya? KMI. Pelajaran-pelajarannya udah KMI. Kita pokoknya nggak punya KMI Gontor. Nggak punya rule model kayak pokoknya kita Gontor aja udah. Iya ya. Kita ingat pelajaran kita kelas 1 apa sih ini udah gitu. Oke. Terus kita ngurus izin MTS dan aliyah waktu itu. Jadi perpaduan antara MTS dan kurikulum Gontor. MTS tujuannya untuk memperoleh jasa. Ijazah ya. Aja. Alhamdulillah tahun kedua melonjak 60. Oh, tahun pertama 6, tahun kedua jadi 60. 60. Wow.
Bagaimana ceritanya itu kok bisa langsung banyak itu? Promosi kita melalui kegiatan-kegiatan. Oh, Jadi oke. guru-guru nih kita ke remaja-remaja, ke remaja masjid ya, membina remaja masjid, buat pengajian segala macam kegiatan. Itu menurut 6 kita sudah bikin panggung gembira. So Ya. jadi responnya masyarakat cepat tersebar dari mulut ke mulut. Alhamdulillah banyak itu responnya. Ya apa pada saat datang, loh ini pondok, iya lu pondok. Lu kan lagi, ya itu ini. Enggak. Masya Allah. Tapi support Kiai Sukri saat itu, Pak Sukri luar biasa. Beliau selalu mantau dan kita selalu sowan ke Gontor, minta bimbingan, arahan gitu ya ke Pak Hasan. Termasuk nama Al-Amanah Gontor itu pun dari beliau-beliau. Oh, dari Gontor itu? Ya, jadi kita sowan dulu Bapak pernah bikin yayasan dengan almarhum Nulis Majid. Kemudian nama yayasan Al-Amanah. Karena ada perbedaan visi ya? akhirnya bubar. Kan Bapak waktu kita ke sana tuh Bapak udah apa tuh belum punya nama. Oke. Apa namanya Pak Haji? Saya punya yayasan Al-Amanah gitu. Wah, tiba-tiba saya lupa Pak Hasan atau Pak Sukri yang mencetuskan, ya sudah tambahkan Al-Amanah Gondori begitu. Langsung kita pulang dari Guntur, namanya Al-Amanah Gondori gitu. 92 itu sudah kita berjalan. Pak Sukri alhamdulillah support luar biasa. Beliau setelah ke Jakarta langsung hubungi Bapak. Kita, ya nanti saya di hotel mana? Di hotel Sujaya, di hotel Marco Polo. Ya. Ketemu di sana menghadap. Mana? Terus kalau waktu luang beliau sempatkan datang kemari. Tadi asrama yang antum lihat itu, Ya. Hijrah itu beliau yang resmikan Pak Sukri. Oh, meresmikan asrama. Ya, saya waktu itu bikin SIM, siang selesai pulang ke rumah, udah jadi SIM sudah. Oke, ini bawa uang, kamu ke Palembang belanja kayu. Oh. Nanti ketemui kawan bapak yang kirim sapi dan kambing ke bapak, namanya Pak ini di alam desa ini. Ya sudah. Kalau zaman dulu nggak ada Google Map, nggak ada. Jalan aja nanya orang, kalau kamu ini di mana? Oh sana, terus begitu. Sampai ketemu sana, terus Pak Salamun, saya disuruh belanja kayu sama bapak. Oke, langsung kita ke hutan, jadi ini uangnya sudah cari, sudah didapat, terus kami pulang. Inilah gedung Al-Hijrah itu. Kayu itu buat apa? Untuk rangka atap itu. Orang kata dulu pakai kayu ya. Dulu. Ya. Terus bapak tuh orang unik kan. Memulai sesuatu jangan nunggu punya uang. Jadi ya uang sambil berjalan bikin ini, ya udah bikin aja terus. Makanya saat itu ketika Pak Sukri ke sini, unik nih keramiknya, coraknya beda-beda. Itu sebenarnya nggak gitu. Sebenarnya keramik bekas-bekas kita belinya lalu dipasang seperti disesuaikan sehingga nampaknya kayak seni. Belakiko belakon mut-mut. Filosofi yang menarik nih ya. Jangan ya kayu untuk apa itu khususnya juga begitu dirongsokan jadi ini begitu. Jangan punya uang dulu ya. Ya, bapak saya berpikir ini. Jalan dulu. Ayah saya selalu bilang begini. Kalau mau bikin rumah punya duit, anak kecil juga bisa. Punya duit, mau bikin rumah, mau usaha, punya duit, anak kecil juga bisa. Tapi bagaimana nggak punya duit bisa bikin rumah? Nggak punya duit bikin rumah. Bisa bikin rumah. Gitu. Itu dia nih, penting ini ya. Jadi ya gitu. Jadi bagaimana memanfaatkan potongan-potongan besi kecil-kecil. Beli kiloan gitu, dirangkai. Bapak bilang, ini kok bentuknya gini, sambung-sambungan. Yang penting kuat. Bener ininya. Kalau ini barang bekas segala macam. Toh kalau udah dicor nggak kelihatan tuh besi bekas.
gitu. Oh iya. Tapi begini kan kalau di pasangnya Pas ya. estetika seperti itu, wah cakep nih padahal Keramik bukan bekas. bekas itu. Gitu beliau. Jadi selalu kalau kami jangan punya selalu berpegang pada patokan nggak punya duit enggak. Justru bagaimana duit itu datang. Mengusaha pakai duit bagaimana tapi balik. Usaha dulu nanti duit datang gitu. Nah, terus 60 orang terus bikin asrama itu. Ya, itu tadi saya ke Palembang itu. Oh, yang ke Palembang itu ya. Itu yang Egros kan asrama tuh. Satu kamar, berdua kamar, terus sampai itu 8 kamar. 8 kamar ya. Kamar. Nah, terus alhamdulillah terus berkembang, mulai pasang surut ya. Ketika itu 93 kita baru punya pimpinan pondok. Ustadz Sundus mengajak kawannya Kiai Haji Ubaidillah Khalid MA untuk jadi pimpinan. Akhirnya 93 itu pimpinan pondok adalah Kiai Haji Ubaidillah Khalid MA, wakil pimpinan Ustadz Sundus Makmun. Sampai tahun 98 itu saya punya sepupu Ustadz Sahil Siddiq, Ustadz Hasan Al-Bintari, selesai sudah khidmat di Gontor dan lulus isyid sudah selesai. Kembali ke sini, kemudian saya baru kuliah juga. Kuliah di mana tuh? Saya di Mustopo. Di Mustopo ya? Saya ambil ekonomi, manajemen. Terus saya bilang saya mau coba di luar, supaya antum punya ilmu dari Gontor nih leluasa. Saya keep dulu saya mantap dari luar. Saya usaha bisnis sama di sini gitu. 98 satu Badul Khalid itu karena pengajiannya sudah mulai, kegiatan sudah banyak di luar, akhirnya beliau mengundurkan diri. Maka 98 itu, setelah 99 itu saya suruh si Makmun menjadi pimpinan, akhirnya Ustadz Sahil Siddiq. Sampai 2003 kemudian berakhir lagi, pimpinannya Ustadz Sunusi Makmun, kemudian ada Ustadz Abdullah Syakur. Ustadz Abdullah Syakur dulu ya sini. Abdul Syakur itu. Abdul Syakur. Kemudian Ustadz Asep Fuadi. Oke. Semua. Kemudian dinamika pondok terus, akhirnya 2 tahun kemudian Ustadz Asep Fuadi mengundurkan diri. Karena ada kegiatan juga di luar dengan beliau dai luar cukup banyak jadwalnya, untuk mengundurkan diri. Sehingga tersisa Ustadz Sunusi Makmun dan Ustadz Abdul Syakur. Kemudian tinggal keluar lagi tahun 2019, ayah saya meninggal 2007. Ayah saya meninggal 2007, kemudian 2019 karena ini kan baru sekedar ucapan wakaf. Mewakafkan. Maka 2019 kami, adik saya ya, mewujudkan keinginan beliau. Niatan ya. Kami ingin mewakafkan sebagai ahli waris, mewakafkan tanah dan pergunungan ini kepada pondok. Maka dibentuklah Badan Wakaf 2019 itu. Dibentuklah Badan Wakaf yang mana anggotanya 15 orang ya. Kemudian kami konsultasi ke Pak Akrim. Waktu itu Pak Akrim masih ketua IKPM. Badan Wakaf. Oh, Badan Wakaf ya. Kata bagaimana Badan Wakaf. Ajukan nama ini. Oh, ini kadang alhamdulillah kalau Gontor begini loh kriteria Badan Wakaf seperti ini. Kita rombak lagi. Kita konsultasi ke Pak Hasan. Beliau begini. Akhirnya keluar nama tadi. Kemudian kami 2019 itu kita sepakat mengukuhkan anggota Badan Wakaf 15 orang. itu baru kemudian ahli waris menandatangani ikrar wakaf
mewakili orang tua almarhum katakan bahwa almarhum Haji Najib bin Haji Muhammad Idub mewakafkan tanah dan bangunan yang ada di Perusahaan Gontor ini kepada umat, kepada Allah dan umat. Diterima Haji Najib adalah badan wakaf. Karena sudah berbentuk badan wakaf, maka badan wakaf bersidang pertama kali dan memilih pimpinan. Oke. 19, maka hasil sidang itu memutuskan bahwa mereka memberikan amanah kepada saya, kemudian Ustaz Abdul Syakur dan Ustaz Jainuddin untuk menjadi pimpinan Perusahaan Amal Gontor ini. 3 orang. 3 orang. Sampai sekarang itu? Sampai sekarang. Oh, jadi pimpinannya 3 ya? 3. Karena dari awal settingannya tidak ada single leader. Leader ya. Oh, jadi kayak di Gontor lah ya? Iya. Gitu. Jadi alhamdulillah kita melihat, kemudian ya kita terkamarat itu kita mulai belajar salah sowan ke Kiai Sepuh, belajar ke Kiai Gontor, nasihat akhirnya sampailah saat ini atau mulai kemari seperti inilah alat-alat yang tadi. Berapa hektar ini, Ustaz? Untuk putra kurang lebih kalau menurut surat cuma 3,5 hektar. 3,5 hektar ya? Tapi fisiknya itu karena ada di tengah-tengah kita ada lahan milik Pemkot Tangsel yang tadinya karena Bapak pengurus di termasuk pengurus di waktu di Desa Rengas itu ada Bapak pengurusnya udah ada Risla, kemudian Bintaro dialihkan ke sini tanahnya tengah pondok. Sekarang masih ada? Kemudian oleh karena perubahan dari Tangsel, maka aset desa tadi diserahkan ke Pemkot Tangsel. Kemudian kami mengajukan kepada Pemkot Tangsel lahan tersebut untuk kita gunakan sebagai fasilitas umum lah ya untuk pendidikan ya. Untuk pendidikan dan itu memang ada sebagian kita bayar retribusinya. Gitu. Jadi alhamdulillah sudah total 6 hektar di sini, di Putri sekitar 1 hektar. Kalau sistem pendidikan dan pengajaran Ustaz, di sini tuh seperti apa? Kita sejak awal mengambil sistem KMI. KMI Ustaz ya? KMI. KMI, tapi kalau bahasa Gontor itu selingkuh. Karena masih menggunakan label MTS dan aliyah gitu. Oh, harusnya mau adalah ya. Nah itu sudah kami urus prosesnya. Oh nanti pindah ya? Nanti bermigrasi. Migrasi ya ke Muadalah lah ya, KMI ya. Kami sudah mengurus Muadalah juga, Muadalah dengan Azhar kemarin bulan November itu kami diajak di dalam FKPM. Iya. Dan FVA dan FKPM ke Mesir untuk mengurus Muadalah dan kami diajak dalam rombongan tersebut dengan Pak Kiai Amal juga, Pak Amal. Alhamdulillah sudah. Oh dengan Mesir berarti sudah ya? Sudah dengan Al-Azhar ya? Al-Azhar sudah mengatakan. Oh bisa berarti langsung ke sana dari lulusan sini ya? Iya insya Allah. Kalau menurut waktu kami ke sana kan Grand Azhar mengatakan bahwa yang bermuadalah tanpa ujian di Indonesia, tanpa ujian di Mesir. Tapi dalam prosesnya kan kita juga belum tahu persis seperti apa. Nampaknya masih Depak dalam hal ini ingin dilibatkan dalam itu tidak seperti kalau orang-orang mau ke luar negeri, mau ke Jerman kemana kan langsung Mas, ya udah nggak ikut campur. Jadi kalau di Indonesia untuk Mesir di kelas masih Depak Kemenak ya ingin ikut campur dalam mengurus masalah itu. Jadi kegiatan-kegiatan itu full kayak di Gontor gitu ya? Persis. Dari pagi sampai malam itu full kegiatan. Kopi paste ya. Apa keunikan di sini Pak Kiai itu? Mungkin yang kita ada beberapa hal karena di sini daerah Betawi ya. Oh iya. Maka di sini anak-anak itu dari kelas 1 sudah dilatih untuk mimpin tahlil. Oke. Anak-anak kita kalau pulang itu contohnya, alhamdulillah Ustaz, ini anak saya baru setahun, baru 6 bulan. Sudah bisa. Ada tahlil,
Kalau suruh pimpin tahlil bisa Ustaz ya. Oh, Karena oke. di sana kita latih untuk itu. Kebutuhan di masyarakat Kebutuhan soalnya. masyarakat. Jadi Iya, iya. salah satu apa namanya latihan anak-anak itu yang harus dimiliki adalah kemampuan untuk memimpin tahlil. Hmm. Dengan semua latar belakang Ya, ormasnya ya, ormas. semua harus Tapi bisa. secara umum kan Indonesia dengan tradisi NU-nya masih Apalagi Betawi ya, Betawi. Betawi itu ya betul. Lulusannya itu sudah kemana aja nih, Ustaz? Alhamdulillah alumni kita dan kita sudah membuka cabang IKMG. Kalau di Gontor di KPM Ikatan alumni ya. kita ada IKMG. Heeh. Itu ada yang di Yaman. Yamahan. Yaman juga ada kader kita juga di sana. Kader kita ada di Yaman, di Turki, di Pakistan, sampai di India, di Ada di India juga. India, Pakistan, Turki, kemudian apa namanya Mesir, ya pasti banyak ya. Styria. Yaman, kemudian Kanada, Arab. Kanada, Madinah. Madinah belum. Belum ya? Kemudian ada di Texas. Oh, belajar apa mereka itu? Atau kerja? Dia belajar sambil Belajar sambil. ikut suami di sana. Oh, oke. Sudah berapa alumninya, Ustaz? Yang insya Allah besok hari ini, Sabtu besok tanggal 15, itu kita akan mensudahkan angkatan ke-25. 25 angkatan. Luar biasa 25 ya. yang kita wisuda. Saat profil alumni yang kira-kira visinya itu ke depan tuh diinginkan tuh profilnya seperti apa itu? Ya, seperti memang dari awal bahwa kita cetak ini menjadi mungdirul kaum. Jadi apapun proses profesi anak ini, kita bisa bergerak di masyarakat, bisa mewarnai masyarakat, sebagaimana apa namanya orientasi kita ke masyarakatan. Jadi keislaman, keilmuan, keislaman dan kemasyarakatan. Jadi tiga hal ini yang menjadi pilar kita, ya. Jadi keilmuan, keislaman dan kemasyarakatan. Sehingga banyak orang kita ya berperan di masyarakat seperti itu. Jadi memang seperti juga buah tidak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya. Karena kita gontor ya seperti itu pula lah kira-kira kita ini kan. Bermanfaat buat masyarakat Iya, gitu ya. bermanfaat masyarakat. Kalau 2.500-an santri itu berasal dari mana aja, Ustaz? Yang banyak memang dari Banten, Jakarta. Banten, Jakarta ya, mayoritas tuh ya. Mayoritas. Tapi ada juga dari Sumatera, Sumatera, dari Sulawesi, dari Irian. Paling jauh tuh Irian berarti? Iya, dari Irian. Luar negeri? Luar negeri belum. Belum ya? Sempat ada dulu dari Thailand. Thailand ya? Thailand. Kemudian karena yang dikirim Thailand apa tuh garis keras. Thailand Selatan. Iya. Itu bisa bikin bom segala macam itu. Oh. Ngeri juga kita dia di sini. Dan mereka nggak bisa bahasa Melayu. Bisa bahasa Melayu, nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita datang, kita jadi ada kakak-kakak mereka yang kuliah di UIN. Nah, kemudian mengajak adik-adiknya untuk ke Indonesia, pondok. di pondokan, sinilah pilihan. Tapi belum bisa bahasa Inggris. Bahasa Melayu. Bahasa Melayu nggak bisa. Akhirnya kita latih bahasa Melayu dulu. Berarti belum belajar dulu berarti. Iya, khusus untuk bahasa Melayu. Dan kelas-kelas pakai bekas pejuang kan ya. Moro tuh. Jadi akhirnya berjalan 2 tahun mengirim seperti itu, akhirnya kita stop juga. Karena nggak bisa dicolek dikit ini berantem. Pejuang bikin bom segala macam bisa. Wah, bahaya nih. Ini alumni kan sudah 25 angkatan, Ustaz. Pesan buat mereka apa nih, Ustaz? Ya, untuk para alumni Kontori, jadilah mundurul kaum, jadilah berkat umat, berkiprah masyarakat, dan perbanyak manfaat, berikan manfaat yang banyak untuk umat dan bangsa.
berikan manfaat yang banyak buat umat dan bangsa. Kun nafi'an lil ummah. Nafi'an lil ummah ya. Visi Aldo nih, Ustaz, ke depan pengennya ini itu Al-Amanah Al-Gontor itu seperti apa, Ustaz? Ma'had ini itu. Ya, itu sudah mulai kita melalui bukan jangka panjang, jangka menengah, pendek kita sudah mulai rintis itu. Kita harapkan di tengah globalisasi dan zaman seperti ini, kita ingin Amal Gontor ini berkiprah untuk umat dan bangsa, mencetak kata-kata umat dan bangsa ini. Pertama, kokoh tauhid, iman dan tauhidnya kokoh di situ. Kedua, dia mempunyai kapasitas untuk terjun ke masyarakat, kapasitasnya dalam segala hal. Kalau memang dia adalah entrepreneur, maka dia kapasitas entrepreneur itu memang sesuai dengan kapasitasnya. Dia menjadi ulama, menjadi mu'alim, menjadi birokrat, maka disitulah dia bisa berbuat maksimal untuk kepentingan umat dan bangsa. Alhamdulillah. Barakallah fikum Pak Kiai. Alhamdulillah, dan semoga tahun depan antum sudah kita panggil Kiai Akbar Zainul Amin, pimpinan amin. Pondok apa dong kira-kira? Manjada wajah. Manjada wajah. Amin, amin, amin. Bismillah. Amin, syukran. Ini memang saya lagi belajar di sini. Mudah-mudahan antum, pimpinan di sini, asatid di sini selalu sehat, Amin. berkah, Amin. terus pondoknya semakin maju, Ya. santri-santri, alumninya semakin bermanfaat buat umat. Jazakumullah Assalamualaikum. khairan. Ustaz. Assalamualaikum. Saraf kemudian. Amin, amin. Terima kasih rekan-rekan sekalian, itulah obrolan kita dengan pimpinan Pondok Modern Al-Amanah Al-Gontori, Kiai Al-Haj Aditya Warman. Mudah-mudahan bermanfaat. Ketemu lagi di channel YouTube saya di video-video selanjutnya. Kalau Anda ingin usulkan siapa yang ingin kita wawancara, nah silahkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.